Shalom, selamat pagi. Sungguh berbahagia kita boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 20 Januari 2024. Puji Tuhan, semoga semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus berada dalam kondisi yang baik, dipeliharakan oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam kasih-Nya. Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Karena itu mari bersama kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu. Terima kasih di pagi hari ini. Kami mengakui bahwa Engkau terus menjaga kami hingga kami boleh merasa tenang. Dan hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh kami dengar dan kami lakukan, sehingga kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Bapa, di dalam Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, Injil Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah mendengar atau menolak. Dalam bahasa Toraja, maaperangi baatu mengkailing. Maaperangi baatu mengkailing. Pernahkah Anda mendapat nasihat atau wejangan? Tentu semua orang pasti pernah dan sering mendapat nasihat. Nasihat biasanya lebih sering disampaikan orang tua kepada anak-anaknya atau guru kepada murid-muridnya di sekolah, atau seseorang yang mengasihi kita. Mungkin kita pernah menyampaikan nasihat itu, bukan hanya menerima nasihat itu. Namun, apakah nasihat itu terus diingat dan kemudian dilakukan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kota Korasim, Betsaida dan Kapernaum merupakan kota yang dikecam oleh Yesus dalam pembacaan kita hari ini. Kota-kota tersebut merupakan tempat Yesus melakukan pemberitaan dan mujizat-mujizatnya. Di ketiga kota ini, mereka menyaksikan kebaikan Tuhan lewat mujizat-mujizat yang telah dikerjakan oleh Yesus. Tentu Yesus juga melakukan mujizat-mujizat dan kebaikan-kebaikannya di kota-kota lain. Harapan bahwa karya Tuhan Yesus yang luar biasa
membuat orang-orang yang melihatnya kagum dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan yang berkuasa atas penyakit. Namun realitasnya tidaklah demikian. Akibatnya, kota-kota yang disebutkan seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum dikecam oleh Yesus. Mereka melihat karya Yesus, tetapi tidak membuat mereka bertobat dari kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak berbalik. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa pada saat penghakiman, tanggungan mereka menjadi lebih berat dari kota Tirus dan Sidon. Dua kota orang-orang yang hidupnya berlaku jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, di hidup kita saat ini, kita sadar bahwa kita hidup di era teknologi yang semakin berkembang pesat. Hal itu memudahkan kita mendapat informasi-informasi, mengakses informasi-informasi. Bahkan kita bersyukur pun bahwa Alkitab juga sudah dapat kita baca dari gawai kita. Kita bisa mencari di internet khotbah dan ibadah. Ya, khotbah dan ibadah macam apa yang ingin kita dengarkan. Namun, apakah firman Tuhan yang kita dengar, kita baca setiap hari telah mewarnai kehidupan keseharian kita? Ataukah hal itu hanya berlalu seperti angin lalu yang tidak mengakar dalam hati kita? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita saat ini mengajak kita mendengar, bukan menolak firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Karena itu saudara-saudara, dengarlah Tuhan selalu berbicara kepadamu setiap hari dalam berbagai caranya untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita syukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga, terima kasih saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk mendengar firman-Mu, untuk melakukannya, dan terus hidup mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama Engkau menolong kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan terus pelihara mereka. Jaga mereka di dalam rencana-rencana, kegiatan dan aktivitas mereka. Yang bersuka cita Tuhan terus mengasihi mereka, sehingga sukacita mereka dilakukan dalam kebenaran-Mu. Dan yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan mereka, harapan dan kerinduan mereka, mereka pun terus mendapat lawatan dan jamahan kasih-Mu, hingga mereka dikuatkan. Mereka meyakini bahwa benar-benar Tuhan mengasihi mereka. Terpujilah kekal Engkau ya Bapa di surga. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus memberkati dan selamat berkarya, selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom. Shalom.